Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prayogi Cahyo Putra dari 2TS1, nomor absen saya 19 dengan NIM 203131310039. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jenis alat berat konstruksi dalam pembangunan flyover. Jadi saya mengambil beberapa alat berat, ada 6 alat berat. Yang pertama ada ekskavator, yang kedua ada motor grader, ada bulldozer, dump truck, kemudian tandem roller, dan drop hammer. Saya mengambil yang pertama ada ekskavator. Pengertian dari ekskavator merupakan alat berat yang terdiri dari bom, yaitu bahu, kemudian lengan arm, dan bucket. Nah, di ekskavator ini dioperasikan oleh tenaga hidrolis, ada tenaganya tersendiri, ada drivernya sendiri, yang dijalankan dengan mesin diesel yang berada di atas short atau rantai. Jadi rodanya itu bermacam-macam. Sebenarnya ekskavator itu ada yang pakai rantai dan ada pakai roda. Jadi dalam kegunaan alat ini di proyek flyover, pastinya banyak kegunaannya ya untuk penggalian lubang atau parit dan pembangunan pondasi bangunan dan lain-lain juga bisa. Terus menangani berbagai material. Maksud dari situ adalah ekskavator ini juga bisa untuk memindahkan bahan atau material ke tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian ada memotong material menggunakan alat khusus. Nah, ini juga bisa dialihfungsikan dari ekskavator ini, tapi juga ada penambahan alat khusus pada ekskavator ini. Seperti itu. Kemudian untuk meratakan tanah, pastinya dalam pembangunan flyover ini butuh adanya pembersihan lahan, kemudian perataan lahan, dan lain-lain. Itu juga salah satu fungsi dari ekskavator. Kemudian menghancurkan material. Di sini memang mungkin dari pembangunan flyover mau butuh pembebasan lahan, dan ternyata di pembebasan lahan itu ada pemukiman atau yang harus dibebaskan lahannya. Seperti itu juga termasuk dari salah satu fungsi untuk ekskavator. Saya lanjut untuk yang kedua ada motor grader. Nah, di sini sering juga disebut dengan road grader. Nah, merupakan salah satu alat berat yang dilengkapi pisau memanjang yaitu blade. Ada pisaunya di tengah-tengah roda tersebut. Secara umum motor grader mempunyai 3 as roda, satu di tengah, as roda belakang di ujung kendaraan, dan as ketiga terdapat di bagian ujung depan, sementara mesin dan kabin berada di atasnya. Ini juga salah satu alat berat yang sangat berpengaruh dalam pembangunan flyover. Satunya memperatakan permukaan tanah, eh, kemudian mengelupas tanah. Mengelupas tanah ini intinya ketika ada permukaan tanah yang sudah datar, kemudian masih terdapat gundukan-gundukan tanah atau pasir, dan itu bisa diratakan dengan motor grader. Kemudian menyebarkan material ringan saat proses pengerjaan konstruksi flyover. Nah, ini juga salah satu dari fungsi motor grader, menyebarkan material entah itu kerikil, entah itu pasir, entah itu tanah, dan lain-lain. Motor grader ini juga bisa meratakan tanah, ya ini juga salah satu fungsi utamanya untuk meratakan tanah, kemudian memelihara jalan tanah yang berkerikil. Itu juga salah satu fungsi dari motor grader. Kemudian saya menjelaskan untuk bulldozer ini juga nggak jauh beda dari motor grader tadi. Pengertian dari bulldozer ini kita juga tahu di mana-mana proyek ya, di proyek-proyek besar terutamanya. Jenis peralatan konstruksi ini biasa disebut dengan alat berat, yaitu construction equipment. Nah, bertipe traktor, menggunakan truk atau rantai, serta dilengkapi dengan pisau dikenal dengan blade. Kemarin sudah dijelaskan sama dosen bahwa ada cara perhitungan blade-nya tersebut juga yang terletak di depannya. Kalau yang tadi di tengah, yang bulldozer ini terletak di depannya. Fungsi dari bulldozer satu, digging, menggali. Ini juga bisa menggali, mungkin ada jalan yang tebing, ada pembebasan lahan, kemudian mau dibikin flyover, ternyata samping kanan samping kirinya itu masih terdapat gundukan tanah yang banyak, maka itu bisa digali. Kemudian mendorong, pusing, itu juga bisa salah satu fungsi utamanya ya bulldozer.
menyebar material ringan atau proses pekerjaan konstruksi. Itu juga bisa entah itu kerikil, entah itu pasir, entah itu tanah dan lain-lain. Terus menggusur, menarik beban itu juga fungsinya, meratakan nimbunan yaitu filling. Drum truck ini juga salah satu alat berat yang berfungsi sekali untuk salah satu konstruksi di flyover ini. Drum truck merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan material. Untuk memindahkan material, dari hasil galian lokasi kuarti ke lokasi proyek. Nah, ini juga misal dari proyek flyover ini membutuhkan tanah. Nah, misal juga bisa diangkut dengan ini. Kemudian alat tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut material lepas, loss material. Bisa berupa pasir, gravel, kerikil, tanah, dan material mineral batu bara yang digunakan di dalam konstruksi dan pertambangan. Kita ambil di konstruksi flyover. Fungsi yang pertama, mengangkut bahan material pastinya. Entah itu ada tanah yang harus dibuang, entah itu alat atau benda yang harus diangkut, itu juga termasuk membawa alat berat. Dan ini juga bisa, misal dari ekskavator butuh pemindahan tempat, juga bisa diangkut oleh dump truck ini, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga salah satu fungsi dari dump truck. Kalau kita lihat dump truck seperti ini di gambar, itu tidak hanya dengan ini saja, masih banyak dump truck lainnya. Fungsinya juga berbeda-beda, seperti membawa alat berat. Tidak mungkin pada gambar ini digunakan untuk mengangkut alat berat, pasti ada dump truck dengan tipe khusus lagi. Saya lanjutkan, ada tandem roller. Nah, ini juga merupakan alat memadatkan timbunan atau tanah yang diratakan sehingga tanah atau timbunan menjadi padat. Dalam pengerjaan alat berat ini biasanya digunakan untuk pembuatan jalan, tapi karena flyover juga termasuk pembuatan jalan, baik untuk jalan tanah dan jalan dengan perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Fungsi pastinya membadatkan tanah. Kalau kita ketahui dari bulldozer ini memang fungsi utamanya memang membadatkan tanah. Kemudian fungsi sebenarnya itu tandem loader itu adalah untuk melakukan pekerjaan penghasilan akhir, penggilisan akhir. Jadi memang ketika flyover sudah jadi, penyebaran penyebaran aspal kemudian dipadatkan dengan alat tersebut. Contohnya saja pada pekerjaan itu penggilasan beton menggunakan alat ini dalam penurunan akhirnya yang rata. Pada masing-masing rodanya, alat ini memberikan lintasan yang sama. Untuk beratnya, alat ini memiliki bobot 6 sampai 8 sampai 14 ton. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari PPT saya, drop hammer. Mungkin jarang untuk diketahui orang banyak ya. Dari pengertian alat pancang drop hammer ini juga salah satu palu raksasa yang diletakkan pada ketinggian tertentu di atas tiang. Palu kemudian dilepaskan dan jatuh mengenai bagian atas atau kepala tiang. Palu berukuran 250 sampai 1.500 kg. Ini dijatuhkan sepanjang alurnya pada ketinggian 1,5 hingga 7 meter. Tergantung jenis bahan dasar fondasinya. Di bagian atas palu terdapat kabel untuk menahan palu agar tidak jatuh dan terlalu jauh. Ini adalah salah satu alat berat yang sangat berfungsi sekali dalam proyek atau konstruksi besar, terutamanya flyover untuk menancapkan fondasi gitu. Tapi ini berlaku hanya ketika fondasi jadi. Intinya ketika proyek tersebut menggunakan fondasi cor itu juga tidak berpengaruh dalam alat berat drop hammer ini. Drop hammer kemudian fungsinya sebagai alat bantu pemancang tiang fondasi. Pemancang ini tidak hanya digunakan di darat saja, tetapi juga bisa digunakan di perairan. Dalam alat ini digunakan pada proyek besar seperti gedung, bendungan, jembatan, dan lain-lain, terutama flyover. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.